Betak tuh di situ, tas, topi ya diambil lah ya kan. Iya. Nah dari situlah, wah kalau gua kayak gini repot nih, lebih baik gua Lawan lah ya. lawan. Nah di situ, sebelum saya pakai celana abu-abu pun juga senior kan minta terus kan, tawuran kan, kalau enggak ya kita habis aja kan, berantem di jalan gitu. Ya udah akhirnya dari kejadian di Betak, dari situlah tuh udah kalah. Udahlah. Bermula dari awal itu ya, itu. di Betak itu ya. Mungkin itulah sejarahnya saya jadi sedikit agak tangkas sekolah di luar keterampilan. Gitu. Gitu. Welcome back to Cadas Channel. Hari ini gue mau ngeliput. Ini salah satu mungkin bisa dibilang legend juga nih. Legend Posil kan ya. Legend Juragan Bogor nih. Kemarin udah sama Bang Badak dan Bang Ewok, alhamdulillah mau ngeluarin waktunya. Ini salah satu nih juga nih, banyak yang request nih abang nih gitu. Mungkin langsung aja deh. Hari ini bareng dengan Bang Milan. Thank you. Sehat Bang? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Bang? Ya, cari rezeki ya, bukan cari rezeki ya, ngambil rezeki. Ngambil rezeki. Kalau cari kan belum tentu dapat. Bener. Kalau ngambil insya Allah dapat. Bener. Yang ikhtiar Bang ya. Ikhtiar. Nih, Anda mau tahu abang dulu alumni TD juga ya? TD tahun berapa sih Bang? 2003. Oh 2003 ya. Oh tuh lagi rame-ramenya tuh kayak tonton itu ya. Rame sih enggak, cuman seru aja. Lebih banyak cerita. Wih. Mau tahu abang dulu di TD jurusan apa Bang? Saya mesin batu. Oh. 3M1. 3M1 ya. Sama sih kayak saya juga dulu mesin nih Bang. Oh mesin juga? Mesin juga. Bisa nggak bubur? Jangan bicara mesin, giliran suruh bikin perangkat mesin nggak bisa. Malah kok yang ditembak nih. Ane mau tahu nih Bang, awal mulanya abang masuk ke TD gimana sih Bang? Wah itu mah ceritanya unik juga ya. Kagak ada niat pisan kita sekolah di TD. Dulu malah niatnya mau sekolah di BW. Malah mau masuk BW tadinya. Ya. Oh. Nggak ada kepikiran karena memang nggak ada yang ngajak. Ke Bogor aja, pengen sekolahnya di Bogor di STM. Singkat cerita, nggak tahu tiba-tiba saya nyasarnya ke Kebon Pedes. Nggak tahu deh itu ya kan ceritanya. Pokoknya saya tiba-tiba di sana aja, ya udahlah daftar langsung. Udah nggak ini lagi. Tadinya sih saya pengen masuk BW atau KN. Oh ke BW mau KN ya padahal ya. Tuh rencananya. Nah itu ke TD ada yang bawa atau? Nggak ada. Oh gitu. Murni sendiri ke sana. Padahal kan di Cibinong banyak sekolahan Bang. Kalau dulu mah STM ya nggak ada ya. Nggak ada ya? Ada. Oh, STM gitu. tuh adanya di Depok sama di Bogor kota. Oh. Kalau di kabupaten itu adanya cuman Kampak. Oh Kampak. Nah, kalau untuk wilayah Cibinong sini ya kayak gitu. Nah kebanyakan Depok kota sama Bogor kota. Gitu. Kalau SMA banyak di Cibinong. Iya. Di Citerep juga banyak. Benar. Kalau di tahun-tahun saya tuh belum ada SMK gitu. Oh. Paling SMK ya kayak SMEA kalau dibilang. Benar. Makanya kenapa sih kalau STM dulu tuh jauh-jauh dari Jonggol, Nah itu dia. dari Cisalak, ya kalau TD yang saya tahu kan dari Luiliang, dari Parung Gunung Sindur Cibinong gitu kan. Jauh-jauh. Ada tuh ya dari sana ya? Ada, Wow. karena memang di sana nggak ada sekolah STM. STM itu adanya di Kota Bogor sama di Kota Depok. Menurut saya yang saya tahu ya. Ya kalaupun memang ada, ya mohon maaf gitu kan. Takutnya ntar ada yang balas nih. Wah Milan so tahu nih, Milan nih. Gua dulu sekolah di Cibinong nih STM. Nah kan kita yang ini menurut saya yang saya tahu. Benar. Jangan sampai ada perdebatan. Betul. Oh jadi begitu ya ceritanya Bang Milan masuk TD gitu. Iya. Apa karena memang Bang Milan udah denger TD kan sebutannya kan Juragan Bogor gitu. Apa itu udah terdengar saat itu apa gimana Bang? Oh belum, karena saya sekolah SMP tuh emang ya orang rumahan, nggak main gitu. Oh. SD, SMP ya paling main-main kenal lah gitu kan teman-teman. Cuman kalau untuk yang saya denger itu malah mebut. Oh gitu. Karena kan di gang rumah saya itu kan zaman ya pos PM. Anak mebutnya cukup banyak. Yang saya tahu malah mebut.
Ya TD juga ada, emang di lingkungan saya juga banyak, cuman yang saya lebih sering dengar tuh mebut aja. Saat itu banyak juga karena ya. Kalau TD juga terdengar, cuman saya lebih karena memang saya sekolah SMP suka nongkrong di depan, banyaknya mebut seperti itu. Jadi Di seperti zaman itu kan dulu ada beberapa orang sekolah mebut, cuman anak-anak mebut suka ngebasis nongkrong di zaman kayak gitu. Oh jadi abang masuknya jalur Cibinong ya? Cibinong pusing ya? Cibinong. Kalau pusing itu yang 2000 ke bawah. Di atasan abang gitu? Iya di bawah. Oh, di bawahnya. Maksudnya lebih tua. Iya, di kan? atas 2000 ke abang bawah. gitu. 2000, 99, 98 itu pusing. Oh pusing. Kalau 2002 lah ya, 2002 itu udah Ceria? slow. Ceria ya? Slow. Oh slow, Cibinong slow Udah berarti. slow gitu kan. Karena ada Bang Milan kayaknya Cibinong slow. Enggak juga sih. Ya nggak tahu tuh ceritanya pengen bilang slow karena ya dulu kan pusing terus tuh dari tahun bener. tua tuh warisan. Cibinong nggak ada temennya TD ya kan. Ada temennya Jakarta Respati kan. Itu juga nggak banyak anak Respati di Cibinong. Cuma 3 atau 4 orang atau 5 orang lah kalau nggak salah. Iya. Ya udah itu aja temen nongkrong barengnya gitu kan. Oh. Paling sama SMA Bugis gitu kan. Al-Nur. Sisanya itu nggak ada. Oh jadi pernah nongkrong bareng sama Respati bang ya? Respati. Oh banyak juga Respati saat itu bang? Ada sekitar sekitar 5 orang ada lah. Oh 5 orang ada lah ya. Cibinong. Oh gitu. Tapi sekarang Sempat main ke sana juga, cuman ya ngasah ilmu juga di sana. Aduh. Pasukan perang di sana lebih bahaya. Nanti saya gua kulik nih ternyata nih nih. Oh gitu. Jadi itu awal mulanya Iya. Bang Milan masuk ke TD. Nah sekarang saya mau tanya nih bang, abang ngerasain nggak sih ditatar waktu kelas 1? Ditatar ngerasain. Ngerasain ya ditatar ya? Bahkan kaget. Dulu waktu saya kelas 1 baru pertama kali masuk masih pakai biru putih kan ya. Ospek ya. Suruh jalan tuh sama senior-senior. Cabutan ke maksudnya jalan pulang Beman. Jalan kan sampai jam 2. Ya itu kan ketemunya udah mebut Sky di situ kan. Betul. Lagi lintasan dari arah Pajajaran ada out ya tempatnya di sekolah nanti kan. Ya udah di situ tatar ribut sama mebut, ya kakak-kakak kelas di belakang. Kata kakak kelas bilang gini, lu mau kena sama gua apa lu ngenain musuh? Digituin lah. Nah kan harga diri ya. Nanti di belakang kakak kelas udah megang BR atau seenggaknya dia udah mau marah-marahin kita ya kan, mau ngebully. Betul. Di belakang kan senior semua. Oh, baru pakai celana abu-abu itu saya di beta. Di beta diangkut masuk siang sama anak Yapus kalau nggak salah, anak Yapus. Yapus ya? Oh, Yapus tuh pemasakan Yapus apa yang di Merdeka itu ya? Lupa lagi nih. Aduh, nama sekolahnya apa ya? Bukan Yapus, apa ya nama sekolah? Lupa lah pokoknya. Nah, di betak tuh di situ. Tas, topi ya diambil lah ya kan. Iya. Nah, dari situlah wah kalau gua kayak gini repot nih, lebih baik gua lawan lah ya. lawan. Nah, di situ. Sebelum saya pakai celana abu-abu pun juga senior-senior kan minta terus kan tawuran kan, kalau enggak ya kita habis ya kan, berantem di jalan gitu. Ya udah akhirnya dari kejadian di betak dari situlah tuh udah kalah. Udahlah, Bermula dari awal itu ya, itu. di betak itu ya. mungkin itulah sejarahnya saya jadi sedikit agak tangkas sekolah di luar keterampilan. Gitu. Gitu. Oh, jadi yang abang inget tuh abang ditatar sama abang kelas itu seperti itu ya. Oh iya. Kalau lu nggak mau nurunin, lu yang gue turunin ya. Kalau lu nggak maju, lu yang kena karena dihitung dari belakang terus. Oh iya. Gitu. Nah, salah satunya tuh si Ewok tuh ya. Kebetulan udah kita liput bang Ewok ya. Dan sempet ngomongin abang juga sih gitu. Waduh. Nah, itu yang abang inget ya. Itu berarti kelas 1 bang ya? Saat itu ya? Kelas 1. Kelas 1 ya. Nah, ada nggak sih bang cerita yang di abang kan Cibinong ya? Di zaman ya. Nah, yang wah rada gimana gitu saat itu gitu, ada nggak sih bang yang abang ingat gitu? Waduh,
Kalau itu mah inget sih ya. Kalau cerita seremnya apa cerita apanya nih gitu kan? Ya, yang seremnya boleh, yang lucunya boleh lah gitu. Kalau jalur Cibinong Jakarta Bogor ya sebutannya jalur Jakarta Bogor. Iya. Kalau zaman saya kelas 1 itu lebih sering tawurannya itu di angkatan 2001 sama 2000 yang sering tawurannya sama kakak kelas dalam artian mau itu AUD, mau itu KN, mau itu Raskal, mau itu BW, mau itu Sky. Iya. Jadi lebih keras aja karena memang dulu basisnya kan memang cukup banyak. Bukan banyak basisnya dalam artian orangnya, tipenya gitu kan. Si murid dari sekolah itu cukup banyak di wilayah Jakarta Bogor itu jalur. Makanya disebutnya jalur keras, apalagi TD. Kalau TD kan emang udah apa ya namanya ya, warisan Turun-menurun lah ya. Nggak punya gabungan di Bogor. Mau nggak mau Betul. gitu kan, kita harus siap sekolah karena ke Bogor kan perjalanannya udah jauh juga tuh. Dari Pomat udah berapa sekolah, BW, KN, Raskal, dapat lagi kan, udah Mebut, belum lagi ya ke sana kalau ke Pejajaran kan ada AUD. Nah itu lewatin itu aja kita udah lumayan danger. Mau nggak mau harus berani kayak Terus gitu ya, mau nggak mau ya. Intinya sih gimana caranya bisa lewatin Pomat tanpa ada korban dari TD-nya sendiri gitu kan. Benar. Karena di Pomat itu banyak sekolah-sekolah rival Bang ya. Iya betul. Alhamdulillah sih kita kelas 1, kelas 2 lewat Pomat ya nggak terlalu danger gitu. Alhamdulillah Pak adalah bisa gitu, mengatasinya gitu. Masih bisa dikontrol lah. Enggak, ini kan aneh denger nih, waktu zaman aneh juga udah ngedenger nama abang nih kan, Bang Miman tadi nih. Itu pasti banyak cerita sebenarnya abang gitu. Ya salah satunya lah gitu. Nggak apa-apa, maksudnya kita buat bernostalgia aja sih Bang gitu. Ya gimana ya, ini kan bukan pengalaman buruk ya. Kalau menurut saya ini pengalaman yang kenakalan sekolah atau kenakalan remaja. Betul. Cuman kalau diambil dari posisi nilainya negatif. Betul banget. Ya buat teman-teman di bawah saya ataupun yang masih sekolah, saya sih saran sih ya ambillah ekstrakurikuler, jangan yang seperti ini. Sekarang udah banyak kan seperti itu. Kalau pengalaman saya sih yang saya rasain yang namanya tawuran ya, yang ngalamin yang namanya dibacok atau ngebacok, dibetak atau dibetak ya udah ngalamin gitu kan. Yang namanya ngadu senjata juga udah ngalamin ya, apalagi di zaman sama di oval udah cukup ngeri sebenarnya kalau diceritain. Kalau dilihat zaman sekarang modern ada handphone mungkin ngeri ya gitu kan, karena memang bener-bener kayak perang Majapahit, ngadu pedang ya bener-bener ngadu pedang, kebacok ya bener-bener kebacok seperti itu. Ya kalau ke pengalaman saya yang paling seru sih ya kalau ketemu lawan sekolah itu Raskal. Kalau saya di saat saya kelas 2, kalau kelas 1 yang paling seru ya AUD. AUD ya. AUD. Karena banyak juga kali AUD Bang ya saat itu ya. AUD sangat banyak, bukan banyak juga, sangat banyak. Karena kan dia pagi terus kan, waktu itu kan masih pagi terus kalau nggak salah ya. Bareng ya? Takut saya salah. Pada di tahun saya kelas 1 itu berarti kan tahun 2000 ya kan. Iya. Itu AUD itu kalau nggak salah pagi terus, jadi dia bareng itu bisa 4 bis, bisa 5 bis. Nah itu kalau pagi ketemunya AUD, itu paling seru gitu. Dan cukup kewalahan kalau untuk ketemu sekolah AUD itu ya udah cukup kewalahan juga karena memang banyak ya kan. Kalau di zaman paling ada 15 atau berapa orang, paling juga ya 10-15 orang lah kayak gitu. Gitu. Zamannya Mate ya. AUD ya? Ya AUD zamannya Mate. Ya mudah-mudahan saya bisa ngundang Bang Mate lah nanti. Iyalah, ente kan ada kelasnya satu alma mater. Oh gitu. Nah itu mungkin pengalaman abang yang baru kelas 1 aja nih kan, ceritanya kelas 2 gitu Bang. Kan udah jadi abang kelas nih, kelas 2 nih ya kan. Ya kalau kelas 2 sih lebih, kalau tawuran sih lebih seringnya ketemu Sky sama Raskal. Waktu kelas 2. Kelas 2 kalau lebih sering ya. Raskal paling setiap pagi kalau Raskal sama siang, kalau Sky paling malam. Gitu kan, kalau KN ya ketemu cuman nggak terlalu sering gitu kan. Iya.
pokoknya Raskal itu udah pasti sama BW kayak gitu. Nah, mau tanya nih Bang, pernah nggak sih ngalamin kena gitu? Kenapa nih ketangkep kena BR gitu kan? Ya saja lah, saja. Ya pernah lah, yang namanya kita berantem nggak ada yang nggak pernah gitu kan. Pernah gitu kan, ya lumayan bikin khawatir juga gitu kan. Karena ngeyelnya sok kuat nggak punya pegangan, musuh ngitung kita jongkok, kita push up ya kan. Mungkin kondisi fisik lagi nggak bagus, kunang-kunang ya kan Put. Di zaman tuh kejadiannya kunang-kunang Put ya kan. Dihitung lah sama Raskal 1, 2, 3, saya ngitung 3, 2, dia ngitung 3, 2, 1 kan dia kan. Ininya apa? Kalau dibilang yel-yelnya kan 3, 2, 1 gitu. Kalau saya bilang 1, 2, 3 ya kan. Pas saya bangun gelap mata tuh rubutin nggak taunya kita tangkisin ya. Waduh, luar biasa. Tapi akhirnya menang juga sih gitu. Nah saya sih Rian. Nah itu saat itu Abang kena gitu bagaimana nih? Saat itu kena. Tapi nggak tembus gitu ya? Kena. Oh kena. Ini ada bekasnya tuh. Oh iya bener. Ada men bekasnya men. Jadi Bang Milan nggak seperti itu ya? Udah lah ceritanya. Ya kan banyak yang bilang kalau Abang katanya nggak tembus lah di. Wah, bohong itu kalau nggak tembus, saya paling sering kena. Berarti bukan apa ya, bukan jagoan lah ya. Jagoan mah yang nggak pernah luka. Kalau saya mah anak buah lah dibilangnya. Tapi kalau bagi rival dia Abang salah satu biang kerok juga seperti itu. Bukan biang kerok kali ya, artis ya sekarang ya. Soalnya banyak fansnya lah. Iya. Oh gitu. Ada lagi sih Bang ya, seru. Cerita lucu ada nggak Bang? Lucu apa ya? Ya itu sih kalau tawuran aja, lucunya ada gitu kan. Kayak kejadian janjian sama Aut apa sama anak kapal ya di Jalan Baru. Nah bentrok sama masa sama anak, kalau nggak salah Aut deh. Kalau nggak salah Aut ya. Out lagi itu ya. Aut emang banyak kan siang tuh. Bentrok masa bubar kan. Polisi jadi saya lari tuh pucar kacir namanya nyelamatin diri. Kalau STM mau seberani-berani, kalau udah masa sama polisi mah kabur kan. Betul banget. Kabur, saya masuk ke kampung kan. Nggak tahu saya jalan buntu. Nah di jalan buntu itu ya kocak tuh, makanya saya bilang kocak. Saya masuk kamar mandi, orang-orang teriak-teriak, saya naik ya kan. Saya loncat ya udah itu, orang ketawa aja, orang itu sampai marah-marah. Yang namanya lagi mandi ya, ibu-ibu ya kan. Kita naikin, dia teriak-teriak, ya udah kita loncat aja, udah kita nyelamatin diri. Nah, yang penting selamat lah gitu. Selamat aja. Nah itu cerita kocak di Jalan Baru. Sama sempet nyebrang, kan ada tuh di Jalan Baru ya yang mau ke Yasmin. Iya betul. Kalau seberang kanan tuh ada pipa ya. Pipa gas ya? Iya, pipa gas dari ujung kali seberang sana ke seberang sini. Iya betul. Pernah lari lewat situ. Lewatin pipa itu. Nah, nyelamatin diri daripada nyebur kali air deras. Sejarahnya anak kapal ada yang meninggal kan. Oh gitu. Saya lari lewat situ. Nah itu ya kocaknya Pak. Kalau diceritain itu kan ketawa. Lucu itu. Tapi kalau benar-benar itu ada videonya mungkin saya nggak malu. Itu ya. Kalau dulu Mbak udah secanggih kayak sekarang, Bang Milan banyak videonya Mbak. Waduh, bukan tenar lagi ya. Iya. Mungkin udah di mana kali ya. Udah dipanggil di TV. Aduh, ini Abang banyak ceritanya luar biasa. Nah, mau tanya nih Bang. Kan kalau anak STM biasanya identiknya kan suka cabutan gitu Bang ya. Jalan kemana gitu. Abang pernah punya kenangan nggak cabutan kemana gitu paling jauh Bang? Paling jauh Bali sampai kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu ya, saya lupa juga ya. Lama juga itu kan, maksudnya udah lama gitu dari saya 2003 itu kan, kalau nggak salah 15 hari apa berapa, 2 minggu apa 3 minggu lah. Iya. Nyampe ke sana kalau nggak salah seminggu apa 10 hari, seminggu kalau nggak salah nyampe. Nyampe Bali. Itu gimana sih Bang ceritanya Bang? Di sana tuh Kan lulus nih. Hari itu juga langsung berangkat siangnya, terus besoknya langsung berangkat cabutan. Biasa ngompreng, naik kereta, naik truk, BM lah ya. BM kalau enggak ya pinter-pinter kita dah licik-licik lah kan sama polisi.
gitu kan, numpang gitu kan. Numpang. Yamaha bis kayak gitu Iya. kan. Waktu itu cabutan ke Bali 24 orang. 24 orang ya. Alhamdulillah sampai pulang juga masih 24. Alhamdulillah. Cuma ceritanya sedih. Kenapa itu bisa dibilang cerita sedih? Sedihnya gini. Satu, kita nggak ada yang tahu jalan ke Bali itu. Taunya hanya patokan Surabaya, Pelabuhan Banyuwangi itu kan, ke Ketapang ya kan. Nah, di situ patokannya itu aja, gimana caranya nyampe ke Surabaya. Nah, dari Surabaya, nah perjalanan ke Surabaya itu udah sangat sedih. Karena apa? Satu, kita ngompreng, bawa uang seadanya. Ya sampai kejadian temen berantem, perebutan makan, ya kan, selek karena kondisi perut ya kan. Terus salah satu temen anak basis mancur, kakinya kejepit sambungan kereta. Itu gimana? Itu bisa gimana cerita bisa kejepit? Ya tidur, saking tidur kan kita naik kereta nebeng tuh kereta Iya. barang. Karena di gerbong itu ada barang, kita kan nggak bisa, akhirnya di perbatasan gerbong Iya. ada buat tempat istirahatnya. Nah ketidur kakinya masuk, akhirnya pas kereta kan bergerak begini betul. kan, kereta masuk ya kaki ya kejepit, Tapi gimana? Nggak apa-apa gimana? ya cedera, gemblok gitu kan. Itu masih jauh perjalanan. Akhirnya nyampe Surabaya, ya digotong-gotong lah ceritanya. Iya. Kita yang namanya tinggal di gerbong sama gembel segala macam. Akhirnya nyampe di pelabuhan, kita nyebrang besoknya. Sempat ditahan kayak gitu kan sama pihak pelabuhan, akhirnya kita berangkat juga. Saat itu ya. Dan sampai di Bali pun juga nyampe di Gilimanuk, karena kita selek sama masyarakat, sempat ditangkap di Polsek Negara kalau nggak salah. Di sana ditahan ya. Karena berantem juga sama supir angkot. Supir angkot yang dilawan supir angkot men. Ya gimana ya, kan kondisinya kita udah kan nyampe pelabuhan kan, ke kotanya itu kan Iya. namanya kampung atau hutan, kita lalui kan. Betul. Gimana caranya kita nyampe Bali ya tujuan Betul. kita. Numpang selek, ditangkap, berantem sama supir angkot sama supir truk kalau nggak salah. Akhirnya ditahan. Cuman saya bilang ke teman-teman, udah bilang aja lapar, akhirnya dianterin. Gitu kan, dianterin, bukan dianterin ke Balinya, sampai titik ada transportasi. Iya. Seperti itu. Baru udah bebas lagi terus ke sana. Sampai bang ya. Sampai, nah saya paling jijinya itu di Bali, baru ngerasain ya kan. Jijik. di negara sendiri, tapi kok kayak bukan warga negara sendiri gitu kan. Lagi istirahat di jalan Gilimanuk, di jalan Sanur lah kalau nggak salah ini. Istirahat tidur karena emang kita tidurnya di mana aja kan, Iya, ngampar di ngampar lah gitu trotoar ya. gitu Iya. kan. Tuh ada bule, gengs Harley Davidson, itu enak sekali dia bawa air di aqua, di plastik, kita disambitin. Sama bule itu. Dia, nah itu sih bang, ini pun di negara gua sendiri kenapa jadi orang bule sombong sama gua kan. Mau ngelawan kita belum namanya lagi capek, belum tahu situasi di situ jauh. Kita hanya bisa ngeliatin aja, cuman bisa bilangnya anjing ya, mas sorry nih agak kasar gitu kan, biasalah bahasa binatang kita keluarin. Aduh bener-bener. Enggak, itu maksudnya tujuan si bule abang sambitin apaan ya? Ya iseng aja tapi buat dia ya. Mungkin kita kayak Gini kali bang, karmanya abang di Bogor nih oh sekarang. iya mungkin. Jadi di sana kena karmanya gitu. Tapi emang sejarahnya saya sebelum sampai Bali, ngompreng naik truk juga, saya tuh sempet di Surabaya atau di Semarang ya, Semarang Iya. kalau nggak salah, di pertigaan. Pokoknya saya butuh istirahat. Waktu itu kan di sana sekolah masih aktif kan, Betul. karena kelas 3-nya udah lulus. Iya. Yang kelas 1, kelas 2 kan masih sekolah. Anak sekolah banyak banget nih baru bubar kan. Anak-anak saya bilang, lu butuh makan nggak? Butuh rokok nggak? Butuh bang, butuh lah gitu kan. Udah kolekin aja yuk. Kita kolekin, namanya orang Jawa. Bro, tambahin bro, buat makan pada bengong aja. Hitung loh, ya juga kagak ngerti kan.
Akhirnya gua paksa aja kasih 1.000 2.000 dapet. Oh, dikasih malah ya. Nah itu lucu. Itu nggak bentrok saat itu ya? Kagak, dia juga kagak ngerti. Kan kalau di sana mungkin nggak ada tawuran kali apa gimana, saya nggak tahu. Nggak ya. dari bahasa juga mungkin bingung. Nah, ya, dia Bang. juga bingung kali. Iya. Orang jelek-jelek ya kan. Kumal-kumal gitu kan. Aduh, Tapi saat itu pakai seragam, Bang. coret-coretan. Seragam coret-coretan di sana. Coretan olahraga sama biru abu-abu. Oh, tapi salinan lo bawa kali salinan ya? Bawa paling sablonan STM aja. Oh gitu. Ya karena kan maksudnya abang udah emang tujuan niat mau ke sana Iya. gitu kan. Waduh luar biasa. Tapi pulangnya lebih tragis, ditahan di stasiun Surabaya. Karena saya ngompreng naik kereta bayar ekonomi. Suruh turun sama pegawai stasiun pakai toa tuh kan. Kita disuruh turun, ditahan. Saya bilang, saya nggak punya uang, saya pengen pulang ke Bogor. Akhirnya polisi datang, ya kan? Nggak bisa kamu kalau harus pulang gratis. Akhirnya ya udah saya diantar tuh pakai mobil mobil truk apa kereta ya saya lupa ya, udah lama. Akhirnya diantar sampai mana itu ya, sampai perbatasan mana, akhirnya diantar dibebasin tuh karena saya teriaknya ya nggak punya makan, nggak punya duit. Oh, dikasih surat jalan, bukan diantar, surat jalan kepolisian bahwa anak ini dari Bogor sekian orang. Jadi kalau kita mau naik barang suruh ngeliatin surat itu, tunjukin lah gitu tunjukin, ya Iya. kan. Ternyata emang kagak berfungsi juga, kagak ngaruh surat ya kan. Yang penting kita bebas dulu aja. Akhirnya jalan lagi naik kereta barang tuh, Deman juga. Nah sampai di Jakarta itu berapa hari kan? Sampai stasiun Tanjung Priok, kita kan berangkatnya malam ya, nyampe malam juga di situ. Kan zaman dulu kan Tanjung Priok seremnya kayak gimana kan? Bener. Sport lah. Saya pikir udah nyampe. Oh di sana udah tenang kan, gitu udah nyampe di Jawa lah, di tanah Iya, Jawa gitu betul. kan, dalam artian Kampung sendiri lah. DKI gitu. Jakarta kan, udah nyampe nih ya kan. Gelap kan, hati-hati katanya, kata anak-anak, banyak penjahat gitu kan, copet gitu kan. Saya pikir biasa aja. Bener itu pada mau malak ya kan, preman-preman Tanjung Priok kan di stasiun tuh kan. Kita turun disamperin, banyak juga ya anak-anak ada yang lari nyamperin saya, lan gimana ya udah hitung aja. Saya bilang saya hitung 1, 2, 3 ribut tuh, saya nggak tahu, taunya banyak bener kan, ada batu segininya kena pinggang saya jatuh kan. Bagus, langsung teman-teman lari kantor polisi. Saya bilang saya udah nggak kuat kan, karena timpuk batu gede kan pas bagian pinggang. Panggil kantor polisi di luar. Baru polisi kan datang, akhirnya selamat tuh. Selamat. Gak ada yang kena dalam artian keambil barang. Iya. Nah cerita manis dari situ dah. Akhirnya kan di situ ada Tanjung Priok Bogor Tanjung Priok Cibinong, nggak ada, tahu nggak, saya lupa. Iya. Naik angkot tuh, naik bis. Jurusannya. Nyampe lah Cibinong. Banyak cerita dah tuh sampai ke paginya lagi di Cibinong. Intinya selamat lah semua gitu Bang ya saat itu. Selamat. Cuman ya itu doang, ada cedera 1 orang. Tahu nih sampai dari lulus sampai sekarang belum ketemu lagi. Ya mudah-mudahan siapa tahu nanti dia ngelihat Ya, gitu insya Allah Bang, dia dan kenal. masih sehat juga. Uca, namanya Uca. Namanya Bang Uca. Iya. Suku aing potong kalau ya kayak gitu, suku aing potong ya kan, itu dia yang kejepit kereta itu ya. Iya. Dia langsung teriak suku aing potong ya kan. Aduh. Jadi itu waktu pengalaman ke Bali Bang ya. Iya. Saat itu sebenarnya bawa BR apa nggak sih ke sana Bang? Nggak ada. Kalau BR nggak ada. Oh nggak ada ya? Opel aja sih yang dipakai. Oh, enggak, soalnya abang yang abang tadi cerita yang pas nyampe di Priok udah ributin aja gitu. Ada mau pakai kayu, mau pakai apa kan gitu kan, ribut aja gitu. Tapi dia sempat mundur sih. Oh gitu. Karena saya kena jatuh aja saya teriak ya kan. Karena kan kalau saya ada CS saya si Rian tuh. Iya. Kalau saya tawuran di mana-mana dia selalu di belakang saya. Iya. Kalau saya mau ada yang kenain, pasti ada dia di belakang saya gitu. Temen duet lah. Temen gue. Kalau bola kan trio gitu, cuma 2 saya. Tapi silaturahmi masih berjalan Bang? Masih. Kalau berjalan, TD ya? sih alhamdulillah dari tahun tuanya ya 86 atau berapa lah kan, sampai angkatan yang baru lulus ini pun juga alhamdulillah silaturahminya jalan. Kompak banget Bang ya. Terakhir 2016 reuni itu kalau dari buku tamu yang hadir itu sekitar 2000 lebihan. 2000 lebih Bang ya? 2000 lebih. Wah itu
Masih mau Sebogor, ini ya. TDS 2000 tuh hampir nyampe lah sholat satu lapangan dari Iya, orang tuh. penuh itu. Merinding lah pokoknya. Udah jadi lama jadi banget. teringat banget. Nah, itu dia. Masing-masing karakter angkatan kelihatan lah di situ. Betul. Salah satunya Bang Milan. Nah, kan waktu ini mau tahu waktu kelulusan nih Bang, kelulusan Abang tuh ceritanya seperti apa sih Bang? Lulusan saya agak ketat ya, mungkin ya angkatan saya kayak Yona Tunggir KN, terus Ipal Sky, Iya. terus anak awet si Temon, Giting ya kan. Ngerasain lah sangat ketatnya polisi sama apa itu dulu Satgas anti tawuran itu loh, bukan Satgas KPK ya. Iya. Satgas untuk tawuran Iya, itu ketat betul. banget, dijagain sampai sekolah baru selesai ujian akhirnya hari terakhir aja pun juga kita benar-benar Jaga lah dijagain ya. polisi semua, sampai umpet-umpetan gimana caranya kita bisa beman gitu kan. Coret-coretan pun juga nyumpet-nyumpet karena memang dijaga kan cukup ketat. Tapi yang namanya niat bandel mah ada aja ya, namanya niat jahat kali ya, niat nggak bener, ngumpet-ngumpet aja ngumpul di satu tempat ya kan. Akhirnya jalan juga ya, cuman ya gitu karena udah terlalu siang, jadi di perjalanan nggak sempet bentrok seperti itu. Alhamdulillah sih Bang, ini berarti nggak bentrok lah saat itu zaman Abang ya. Yang ngarepinnya sih bentrok. Emang Ya, zaman dulu kan kalau nggak ketemu lawan kayaknya gimana gitu kan. Kan ngarepin lulusan itu ya kita tawuran lah gitu kan. kalau biang kerok mah begini Terus susah. sama kita terus terkadang kan kita udah nyampe basis, misalkan saya basis Cibinong, Iya. nyampe basis Cibinong ada senior nongkrong Betul. gitu. Oh. Nah, terus senior nanyain mana, nah kan itu salah satu gengsi juga kan. Bener sih. Angkatan lu kaya gitu. Nggak ada cerita lah Nah, gitu ya. Iya. Mau gimana emang kondisinya susah kita kan jalan. Iya. Terus nyampe ke sini juga udah malam nyampe ke Cibinong. Saya bawa sih all basis banyak saya Iya. bawa, cuman emang ya udah nggak ada benturan karena memang ketat. Nah ini kan jadi salah satu momen penting nih Bang. Siapa tahu nanti yang nonton nih ada salah satu korban Abang dulu lah gitu. Siapa tahu Abang juga istilahnya mau ya udah gitu. Kita ini saling memaafkan gitu Bang. Siapa tahu gitu kan. Iya. Silakan Bang. Kalau saya pribadi yang namanya kita nakal di jalan atau di sekolah ya saya melukai atau saya dilukai, Iya. saya sih selesai di lulus sekolah itu selesai Iya. kayak gitu. Nah, kalau untuk masalah saya dilukai, ya udah. Kalau saya melukai, ya saya juga mohon maaf karena nggak ada kepikiran masa depan itu kayak gimana sih ya kan. betul. Saat sekolah itu yang penting hari itu ya hari itu. Betul. Mau gimana besok ya nggak tahu gitu kan. Nah kalau memang sudah terjadi, ya palingan, ya saya bukan palingan ya saya ada momennya saat ini buat mau anak sekolahan di luar Tridharma, saya mohon maaf, Iya. gitu kan. Betul. Karena ya itu kenakalan sekolah, baik saya sengaja ataupun kepepet kan. Betul. Gitu. Kalau sengaja memang saya lakukan, kalau kepepet saya berlawan, Betul. lawan gitu Lawan. kan. Dan saya melukai yang lain lawan gitu kan. Ya saya mohon maaf aja seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti yang nonton juga ya udahlah intinya saling memaafkan Bang ya. Buat anak raskal. Oke. Anak BW. Oke. Karena saya dari saya kelas 1, kelas 2 yang seru itu raskal Sering gitu. bentroknya itu ya. Sama Sky. Gitu yang oke, Sky raskal sekarang. Dan tungguin di komennya aja dia Ya. Bang. Pokoknya memori buat Memori. teman Sky. Ingat dulu cerita kita. Iya. Sekarang ya kita udah tua lah ya. Kalau nggak salah Abang pernah punya cerita juga sama Bang Jenderal ya. Oh, Soalnya dia yang rekomendasiin saya buat ikut Abang juga sih gitu. ceritanya manis tapi malu nyesek gitu kan. Pokoknya ceritanya lucu lah ya kan. Bang Jenderal senyum-senyum aja lah. Karena di situ ceritanya agak nyesek gitu. Jadi kenal lah Bang saat itu ya. Ya, Tapi ya udah mah ya udahlah Bang ya. Iya. Kita jadi silaturahmi lah intinya gitu deh Bang. tapi saya paling lucu tuh ya saya cerita lucunya lagi kan tadi Iya, ceritanya saya boleh, bilang. boleh. Waktu saya kelas 3. Mm-mm. Saya kelas 3 saya sama adik kelas 2 sama kelas 1.
satu angkot sekitar ada 6 apa 8 orang. Iya. Sore jam 3-an kalau nggak salah. Saya dari arah Bogor kan, dari pulang sekolah kan. Iya. Di depan Ramayana Cibinong itu anak sekolah banyak bener kan. Lihat saya tuh teriak-teriak kan, wah Milan ya kan. Kita turunin tuh ya. Turun itu banyak, saya juga bingung ya. Ya mungkin salah satunya yang dibilang punya tekbal, punya ilmu itu kali ya. Saya juga bingung. Saya pakai sapu tangan anduk, ya kan. Itu ada siapa sih anak saya, kayak banyak lah, saya lupa namanya ya kan. Yang bocahnya buntek itu siapa lah namanya, gue lupa banget nih. Dia ngitung ada ipal juga, ada ula juga kan. Ya udah, saya turunin aja kan, pakai sapu tangan tuh. Ribut kabur semua. Saya bilang ini sapu tangan. Lah adik kelas saya juga pada bingung. Gile sama sapu tangan kabur semua. Mungkin itu kali ceritanya. Padahal saya kagak punya apa-apa. Nah, pakai sapu tangan saya ikat. Jadi ada beban gitu buat diputerin. Ngebalikin maghrib. Balikinnya maghrib. Oh, karena saat itu TD nongkrongnya di Oval ya? Oval, kalau dia kan di depan Ramayana kan. Itu kalau depan Ramayana sebenarnya masih perebutan antara TD, Sky gitu kan, sama Kampak. Kampak kan gabungnya sama Sky. Betul. Masih rebutan kan. Terkadang TD nongkrong di situ juga. Betul. Nah karena Sky nggak mau, makanya dia sering bentrokan di situ. Nah dia ngebalikin lagi tuh maghrib kalau nggak salah. Saya di Opal ditantangin lagi, saya bajalan lagi, sempet bentrok juga. Saya lupa cerita benernya ya. Sorry nih buat anak Sky kalau cerita saya salah. Saya balikin apa dia yang ngebalikin saya lupa. Pokoknya intinya pas saya di belakang Ramayana itu maghrib tuh anak suka yang ngebalikin banyak kan ya di belakang Ramayana Cibinong. Saya hitung lagi, saya cuma berapa orang gitu kan, pakai sapu masing-masing, sapu tangan ya? sapu tangan anduk tuh yang segini tuh, sapu tangan ajaib kayaknya. Kang becal warna putih itu kan. Saya hitung sampai depan Queen pertigaan Tamplas kesalahannya saya tuh sampai situ. Saya ketawa-tawa, saya gini-gini, woi sapu tangan, saya juga bingung gara-gara sapu tangan kabur kan. Itu cerita lucu deh kan. Ya mungkin berawal dari ya itulah gitu. Jadi abang ada cerita abang Milan tuh nggak kuat lah intinya gitu. Kalau nggak kuat ini 2 jari buntung nih ya kan. Aduh, itu saat itu kelas 3 bang ya? Oh ini kelas 2. Oh itu kelas 2. Saya sendiri, saya berdua nih sama anak Kraskal ya di rel kereta. Di kereta itu kejadian? Ya, di rel kereta. Oh di rel kereta. Di kolong jembatan flyover. Iya. Gitu. Dia satu angkot, saya berdua. Saya pikir dia nggak bawa senjata tajam yang luar biasa, taunya satu orang megang 2, banyak segini-segini. Saya pakai apa celurit nomor 3 ya kan, kecil kan. Iya, saya tosin ternyata temennya banyak. Ya udah saya ditimpa dari samping, saya tangkis, saya kira saya punya ilmu kali, taunya wah untungnya. Tapi dia nggak tahu saat saya dibacok itu berdarah atau enggak. Kan dipisahin polisi sama massa, saya lari ke Optias ke arah Opal, cuman seberangnya kok tangan saya nyut-nyutan sambil dikejar-kejar massa kan. Aduh, tangan saya buntung, ngampe, ya udahlah. Masih begitu. Ya udah langsung aja minta bawa pusada ke rumah sakit. Wah, saya mah nyebutin rumah sakit nih. Nggak apa-apa. Aduh. Itu lumayan juga sih bang, kelihatan sih lukanya. Masih ada luka. Kenang-kenangan jadi. Aduh. Banyak banget ya ceritanya. Banyak, kalau diceritain di sini bisa berapa hari. Nggak keluar. Apalagi kalau diinget-inget sambil cerita gini ntar inget lagi panjang. Bener. Nah ini abang ada nggak nih pesan-pesan buat penerus kita gitu bang, adik-adik kelas abang juga gitu di TD, atau nanti yang bakal mau masuk sekolah lagi gitu? Kalau buat teman-teman SMK ataupun STM, kalau saya ngerasain ya. Itu sangat luar biasa ya pertemanannya. Betul. Sampai dengan nanti ngerasain lulusnya juga sangat erat ya, beda. Betul. Ceritanya kalau SMA ya saya nggak ngerasain SMA seperti apa, tapi saya merasakan sangat beda. Karena apa, di STM itu ceritanya bukan hanya melulu perempuan, bukan melulu pelajaran, tapi lengkap ya, perempuan ya, ya tawuran ya, pelajaran ya, ya nakal yang lain juga ya, yang saya bisa ngasih komplit lah gitu, kayak gitu. Nah, saya ngambil cerita kenapa saya ngerasa saya di STM saya sangat bangga ya, walaupun
cerita orangnya minus gitu ke saya, tapi kalau buat saya itu sebuah pengalaman tidak bisa kita ulangi dan tidak bisa kita lupakan. Betul, betul. Nah, pengalaman itu yang saya jadikan bekal buat saya. Kan ibaratnya kalau pengalaman atau manusia itu kan seperti gelas kosong. Mau diisi air warna apapun di situ akan terbentuk. Betul, betul. Nah, setelah kita lulus, mungkin dulu kita bandel, airnya bukan bening lagi, agak sedikit kotor atau butek gitu Betul. kan, atau keruh. Ini masih bisa kita kita bersihkan lagi. Betul, betul. Nah, makanya itu saya selalu saya bawa pengalaman-pengalaman itu buat perubahan hidup saya. Saya pribadi, saya sharing aja ini kan. Betul. Nah, perubahan pribadi itu yang buat ngebentuk diri saya lebih kuat, lebih siap menghadapi kondisi mau saat ini, mau yang kemarin-kemarin atau yang akan datang. Betul. Karena apa? Di STM itu tempatnya sangat banyak, ya kan? Keberanian hanya bukan hanya tawuran. Setelah lulus, keberanian kita untuk ngambil sikap, Benar, Bang. ya kan? Pengalaman di sekolah STM itu cukup banyak, dari organisasinya, dari kegiatannya. Nah, setelah kita lulus, pengalaman itu pun juga kepake, berorganisasinya, komunikasinya gitu kan. Nah, itu yang selalu saya evaluasi. Iya. Setelah saya dapat semua, saya ambil hikmahnya, saya merubah sikap di dalam sangkir ataupun di dalam tempat. Dulu saya ada di tempat ini, bukan berarti saya melupakan tempat ini. Betul. Saya tetap ada di tempat ini, di Bogor ataupun di mana, tapi saya akan merubah sikap saya untuk jadi yang lebih baik. Misalkan Benar. tadinya airnya keruh, saya ingin jadi air yang bersih. Bersih, benar. Nah, pesan kenapa saya sangat bangga di STM Tridharma, khususnya karena sekolahan saya. Iya. Ya, itu pengalaman yang saya bawa sampai saya mungkin kalau di zaman kerja ada di titik puncak kesuksesan karir. Iya. Saya merasakan itu. Terus setelah saya di situ, saya pun juga sedikit iklan ya. Saya Iya. buka usaha. Nggak apa-apa, Bang. Alhamdulillah, dari usaha saya teman-teman sekolah banyak yang komunikasi, Iya, support, iya. bantu usaha saya, ataupun saya yang bantu gitu kan. Iya. Ya itu salah satunya. Nah, kalau untuk pesan buat teman-teman yang masih sekolah, kalau buat pengalaman negatif untuk saat ini, carilah yang baik. Kalau pengalaman zaman dulu, kenapa sih STM itu terkenalnya tawuran gitu kan? Benar. Ya beda cerita dulu sama sekarang. Betul. Kalau dulu kan memang mainannya nggak ada ya, kalau dibilang ya, kegiatannya nggak terlalu banyak gitu kan. Terus apa ya, kondisinya juga sangat beda lah. Benar, Nah, makanya kalau untuk saat ini dengan dunia digital Semakin canggih, Bang, ya. semakin canggih, Benar. harusnya sih dibawa ke hal yang lebih positif. Benar banget. Nah, kalau tawuran dulu direbutnya apa sih? Karena memang antar sekolah punya kegiatan membranding sekolahannya masing-masing. Iya, gitu kan. benar-benar. Sama di sini juga, Benar. yang sekarang juga, cuman berbeda. Sekarang yang lebih ditingkatkan prestasi dari zaman digital. Betul. Makanya saya arahin ya, kalau bisa sih teman-teman yang masih sekolah, yuk ambil kegiatan yang lebih positif. Bener banget. Karena memang pengalaman butuh teman-teman Betul. muda ini pengalaman. Tapi lihatlah hasilnya. Betul banget. Gitu kan, bukan berarti nggak ngebolehin kayak saya. Betul. Semua udah ada jalannya, tapi kalaupun memang bisa merubah ke yang lebih positif, itu lebih baik. Betul banget, Bang. Karena apa? Ya memang kalau saya tadi bicara saya punya pengalaman jadi bisa saya seperti ini, karena dasarnya itu. Tapi bentuklah dasar ceritanya jangan kayak saya atau Betul. teman-teman saya yang di angkatan saya atau di adik kelas saya yang masih merasakan kayak saya seperti itu. Betul. Jangan, kalau bisa yang lebih lah. Sambil sekolah, sambil nyari uang pun juga zaman sekarang sepertinya lebih mudah. Mudah, benar banget sih, benar. Kalau dulu kan zaman sekolah saya nyari uang, ya palingan bikin kaos Iya. gitu loh, bikin apa lagi gitu, jaket, sweater, itu aja. Ngamen kali, Bang ya? Ngamen Oh, pernah? enggak. Oh, ngamen enggak, kira pernah ngamen. Paling ini ngolekin adik kelas, Tradisi. tradisi buat siapa yang kena ya kan, pajaknya berapa persen gitu. Ada pajaknya, men. Ya zaman dulu ya kan. Aduh.
Jadi itulah pesan dari Bang Milan. Wah, luar biasa banget men gitu. Tadi abang bilang ada usaha ya? Usaha apa sih bang kalau boleh tahu? Kalau saya sih background karena memang di dunia otomotif ya, di grup Astra kan saya jual beli motor. Jual beli motor. Oh, itu lokasi di mana bang? Cibinong, di persisnya sih di Cikaret di pertigaan Alpala. Pertigaan Alpala namanya? Motor 25, CV motor 25. CV motor 25. Nah, ya untuk pincay-pincay, leasing-leasing udah kenal lah ya. Iya. Buat teman-teman alumni yang di sekolahan STM Bogor atau Jakarta pernah sih ketemu, oh dia kerja di leasing ini, oh di leasing ini, Ya. teman-teman gitu kan. Ya siapa tahu nanti ada yang lihat, oh boleh nih ngambil di Bang Oh, Milan. boleh, Kali silakan. harganya bisa tambah miring kan gitu. Miring kayak bis Miniata ya, sama bis Lewe yang itu perebutan Rasal sama TD. Aduh, oh panjang lagi ceritanya nih. Panjang kalau bicara miring ya itu rebutannya Rascal sama TD bis Luwiliang itu yang cukup berdarah-darah. Itu zaman abang tuh ya? Terakhir bukan zaman saya, masih di 2000-an terakhir. Oh, 2000-an. Cuman saya sempat mau ngerebut, cuman memang karena dari ujungnya sana TD-nya udah nggak ada. Oh. Dulu kan Cisalak masih ada ya. Hmm. Paling ada di Gang Nangka itu pun nggak banyak, cuman 2 orang kalau nggak salah atau 3 orang. Nah, sementara Rascal di sana udah banyak Udah dari rame ya. Cisalak. Karena kan bis Luwiliangnya dari sana. Namanya Lewe itu Luwiliang. Oh gitu. Ya jadi gitu men. Jadi waduh luar biasa banget nih pesan dari Bang Milan ya. Karena menurut saya pribadi Bang apa ya? Peran alumni yang tua-tua tuh penting banget sih sebenarnya. Kita mungkin nggak bisa menyetop, paling nggak mengurangi Bang. Oh iya. Iya, karena memang ya susah sih Bang. Karena saya juga ngalamin, mungkin Abang lebih dulu gitu kan diomongin kuping kiri kuping kanan aja kan gitu. Iya kalau dulu sih. Iya. Bodo amat deh. Ya mungkin gitu aja kali Bang ya. Iya. Ini makasih banget waktunya Abang udah mau berbagi sejarah yang Abang punya nih Bang Milan. PD alumni tahun berapa? 2003. 2003. Oke, mungkin Tapi saya mau ada pesan juga buat teman-teman Oke. senior. ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, bukan saya gimana, intinya saya hanya berbicara saat ini saya sadar ataupun kurang baiknya. Saya mohon maaf karena saya tadi ada cerita begini buat senior di Dharma ataupun Sekai Bastariate KN BW Out. Iya. Sorry kalau ada salah kata. Manusia saya. Manusia nggak ada yang sempurna. Betul. Gitu. Takutnya bondok udah dulu banyak masalah, timbul lagi masalah. Tuh orang ngomong asal aja kan gitu. Tapi enggak sih, Om. Seru sih denger cerita Abang tadi. Ya, lah ada baiknya kita buka pintu Betul maaf. banget. Itulah tujuan salah satunya channel Nah. ini juga seperti itu gitu Bang. Requestnya Yona KN ya. Siapa? Yona KN. Yona KN, oke mudah-mudahan nanti saya bisa undang Bang Yona KN Bang ya. Ya. Dan ya bisa silaturahmi lah semuanya Wah, intinya betul. gitu Bang ya. Mungkin gitu aja Bang ya. Siap. Terima kasih banyak waktunya Bang Milan. Oke, Dan Bang Abang selalu diberikan kesehatan, Sama-sama. keluarga juga sama. Amin, Oke. amin, amin. Saya tutup Bang ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.